Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi bersama Kang Darman di desa yang akan berbagi perihal tentang siapa bilang Tuhan ada dalam diri kita. Ya, secara ilmu Tuhan memang menguasai luar dan dalam diri kita, karena Allah Sang Maha meliputi seluruh makhluk ciptaannya yang ada di alam semesta ini. Sahabat Kang Darman di desa, ketika kita mengamalkan zikir nafas, Allah, itu adalah suatu perjalanan spiritual rohaninya yang mengikuti tarikan atau daya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan membimbing kepada jalan yang lurus. Nah, jika kita sudah mengalami dan melaksanakan perjalanan rohani itu, maka Allah akan memperkenalkan dirinya kepada sang penjalan rohani itu. Namun kita tidak boleh menyatakan dan mengatakan Allah ada di dalam diri kita jika kita sendiri belum pernah mengalami perjalanan spiritual secara rohani. Nah, kalau hanya katanya, kata buku, kata guru, dan kata pengetahuan ilmu alam pikir, itu hanya sebuah identitas dalam argumentasi pola pikir masing-masing. Maka itu disebut dengan dusta dan syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengaku sudah melihat, maka aku sudah kenal. Akhirnya mengatakan Allah ada di dalam diri. Apa kita tidak malu? Apa kita tidak takut? Contoh ketika kita bertamu kepada seseorang yang belum kita kenal, terus tanpa salam kita masuk ke rumahnya, apa yang terjadi? Pasti yang punya rumah marah, sehingga kita diteriakin maling. Nah, seperti itulah contoh yang simpel. Maka saya pribadi menghimbau, jikalau belum mengenal secara pribadi, jangan mengatakan Allah ada di dalam diri. Allah yang meliputi luar dan dalam diri kita itu hanya kata dan bahasa secara tulisan karena membaca. Beda halnya dengan orang-orang yang sudah mengalami perjalanan spiritual dengan metodenya atau konsepnya masing-masing, tapi tujuannya sama, yaitu menyaksikan Allah yang tidak serupa dengan apapun. Maka itulah yang disebut perjalanan tauhid yang mengesahkan Allah. Jikalaupun mereka sudah menyaksikan dan bertemu ataupun liqo kepada Allah, saya yakin dan percaya mereka tidak akan menggembor-gemborkan atau berkata-kata atau mengaku saya pernah bertemu dengan Allah. Kalaupun ada yang udah mengaku, berarti itu belum pernah. Pada hakikatnya, orang yang sudah berma'rifatullah itu diam, paham, dan mengerti. Tidak akan pernah melontarkan bahasa atau kata-katanya yang pernah dialami. Karena ilmu mahal. Spiritual itu adalah suatu momen perjalanan rohani kita masing-masing jika kita sudah mengalaminya dan melakukannya. Saya yakin dan percaya orang itu akan diam karena paham. Di dalam diamnya paham, mengerti. Dalam paham, dia akan diam
Karena Allah bukan untuk diceritakan. Karena Allah itu bukan sebuah bahan dongengan, tapi harus kita yakini dan kita imani karena sudah menyaksikan Allah yang tidak seperti apa-apa. Maka daripada itu, sahabat Kang Dharma di desa dimanapun berada, marilah kita tingkatkan keimanan kita kepada Allah. Jadi itulah sekelumit tentang menyatakan Allah ada di dalam diri. Jangan sekali-kali kita menyatakan kalau belum pernah mengalami suatu perjalanan spiritual. Jadi perjalanan spiritual itu mau dengan metode ataupun konsep apapun, intinya kita sama-sama untuk berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ada bagus dan hematnya kita mengamalkan zikir napas. Karena zikir napas salah satu metode yang sangat simpel dan mudah untuk kita pelajari bersama. Karena dengan mengikuti keluar masuk napas melalui hidung dan diaktifasi dengan kalimat Allah di dalam hati kita, maka Allah akan menuntun kita menapaki perjalanan rohani. Kenapa harus dengan napas? Karena napas adalah kembaran daripada ruh yang pertama kali ditiupkan oleh Allah kepada makhluk yang bernama manusia adalah ruh. Ruh itu napas, napas itu nyawa, nyawa itu jiwa, jiwa itu adalah kehidupan yang menggerakkan jasad kita. Maka perbaiki jiwa kita, tenangkan jiwa kita dengan mengamalkan zikir napas. Wa Allah, semoga Allah senantiasa membimbing kita, memahamkan kita dengan segala ilmu-ilmu rahasianya. Cukup sekian apa yang pribadi sampaikan saat ini. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita tentang ketuhanan agar kita bermarifat dan selalu mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam perjalanan hidup kita masing-masing untuk menjadi manusia yang bermanfaat di muka bumi ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.